Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sabta Setia Dharma, SE, MAK, selaku dosen pengampu akuntansi perpajakan. Dan tak lupa kepada teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Pertama ada Siti Khadijah, ada Mahardika Aunillah, ada Siti Nur Azizah, dan ada Desta Rizky Anggriani. Baik, izin kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perhitungan PPh Badan Terutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Rizky Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan badan. Pengertian pajak penghasilan badan. Menurut Mardiasmo, pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh badan hukum atau entitas lain sebagai wajib pajak dalam suatu periode pajak tertentu. Pajak ini dihitung berdasarkan laba kena pajak setelah penyusunan fiskal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha selama 1 tahun pajak. Badan usaha yang dimaksud meliputi perseroan terbatas atau PT, persekutuan, perkumpulan, yayasan, koperasi, dan bentuk badan lainnya yang memiliki status sebagai subjek pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pajak ini dihitung berdasarkan laba kena pajak setelah dilakukan penyesuaian fiskal dengan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pajak penghasilan badan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya ada dasar hukum pajak penghasilan badan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, PP Nomor Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak bruto tertentu akan berlaku pada tahun 2022. Undang-undang yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Terus yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan negara pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang peraturan negara dalam rangka penanganan atau penanggulangan pandemi COVID-19. Kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian nasional atau sistem keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Nah, itulah beberapa dasar hukum pajak penghasilan badan. Baiklah, terima kasih kepada Desta yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya Siti Khadijah akan melanjutkan pemaparan materi pada bab 20 ini, yakni yang berjudul tentang perhitungan PPh Badan Terutang. Baiklah, di sini saya akan membahas tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Dasar hukum ketentuan bagi wajib pajak badan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini merupakan aturan terbaru dan berlaku mulai 1 Januari 2022. Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 22% dari penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 2021 yang berlaku mulai tahun pajak 2022. Namun ada penurunan tarif khusus sebesar 3% untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka atau TBK, yang tarifnya menjadi 19%. Penurunan tarif ini diberikan dengan syarat-syarat tertentu seperti saham yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia, minimal 40%. Saham dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dan masing-masing pemilik saham memiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham.
Selanjutnya, ketentuan menghitung PPh badan terutang. Adapun langkah-langkah untuk menentukan penghasilan kena pajak dan menghitung PPh badan, yaitu yang pertama menghitung total penghasilan setahun. Wajib pajak harus menyumbangkan seluruh penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Selanjutnya, melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal diperlukan untuk mengatasi perbedaan antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Rekonsiliasi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi beda tetap, perbedaan yang tidak dapat diubah seperti penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu, yakni perbedaan pengakuan yang terjadi karena metode yang berbeda, seperti metode penyusutan. Adapun langkah yang ketiga, yaitu menguraikan biaya-biaya yang diakui untuk menentukan PKP. Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha, seperti biaya operasional, gaji, bunga, royalti, penyusutan, dan amortisasi. Biaya yang diakui harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Suwandi 2020, pengakuan biaya ini memiliki dampak signifikan pada hasil akhir penghitungan pajak. Selanjutnya, menghitung PPh wajib pajak badan berdasarkan omset. Yang pertama, menghitung penghasilan kena pajak. Hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Pastikan untuk memasukkan semua penghasilan yang relevan dan bukan objek pajak. Selanjutnya, yang kedua, menghitung PPh. Tarif PPh badan berdasarkan omset biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tarif berdasarkan penghasilan. Yang ketiga, menghitung PPh terutang. Wajib pajak dengan omset lebih dari 50 miliar untuk wajib pajak badan yang peredaran bruto lebih dari 50 miliar, penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak umum tanpa fasilitas pengurangan tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Unillah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pajak penghasilan atau PPh badan terutang. Dalam menentukan tarif PPh badan yang berlaku bagi wajib pajak badan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bentuk badan usaha. Pertimbangan apakah wajib pajak badan termasuk dalam kategori perseroan terbuka tertentu atau bukan menjadi langkah awal dalam menentukan tarif pajak yang berlaku. 2. Peredaran bruto. Besarnya peredaran bruto menjadi faktor utama dalam perhitungan. Jika peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar, maka penghasilan kena pajak dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif PPh badan untuk sebagian penghasilan. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu adalah total biaya yang diakui sama dengan 6 miliar rupiah ditambah 500 juta rupiah sama dengan 6 miliar 500 juta rupiah. Kemudian ada penghasilan kena pajak yaitu 10 miliar rupiah dikurangi 6 miliar 500 juta rupiah sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah. Kemudian ada PPh badan terutang yakni 3 miliar 500 juta rupiah dikali 22%, yaitu 770 juta rupiah. Jawaban PPh badan yang harus dibayar PT Alfa adalah 770 juta rupiah. Baik, saya di sini akan melanjutkan cara menghitung PPh badan terutang. Ilustrasi kasus kedua yaitu memanfaatkan kredit pajak. PT Beta adalah perusahaan ekspor yang telah membayar pajak di negara tujuan ekspor sebesar 200 juta untuk tahun pajak 2023. Penghasilan kena pajaknya adalah 5M dengan tarif pajak 22%. Perhitungannya, PPh badan terutang sebelum kredit pajak yaitu 5M dikalikan 22% sama dengan 1,M. Yang kedua, kredit pajak luar negeri sebesar sama dengan 200 juta. PPh badan terhutang setelah kredit pajak yaitu 1,M dikurang 200 juta sama dengan 900 juta.
PPh badan yang harus dibayar PT Beta setelah memanfaatkan kredit pajak adalah 900 juta. Kesimpulannya, pajak penghasilan badan merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikena atas penghasilan badan usaha berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Perubahan kebijakan perpajakan seperti penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% bertujuan meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini menurut pemahaman mendalam oleh pelaku usaha terhadap regulasi dan strategi pengolahan pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan dapat membantu badan usaha meminimalkan resiko sanksi administrasi serta meningkatkan kontribusi terhadap pemerintah negara. Demikian isi presentasi kelompok 10. Semoga apa yang kelompok 10 sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.